فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Al-Baqarah itu diibaratkan sebagai punggung. Kalau manusia itu ya, punggung itu kan tempat yang paling menanggung beban paling berat itu kan punggung ya, mulai bunda sampai ke bawahnya ya. Kalau Al-Quran itu kan kepalanya ya, kalau Yasin itu jantungnya. Jadi ini paling berat, paling panjang ya, isinya cerita-cerita ya, ada perintah-perintah komplit ya, ada perintah puasa di sini, ada perintah haji juga di sini ya, ada kisah-kisah Nabi juga di sini, dan ada kumpulan doa-doa juga ada di Al-Baqarah. Nah, dan diawali dengan Al-Fatihah ya, sebelum Al-Baqarah itu kan Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu surat yang langsung dikabulkan oleh Allah, doa itu. Nah, makanya orang kalau berdoa itu langsung kita awali doa dengan bacaan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu doa yang langsung dikabulkan ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Kan doa Al-Fatihah kan itu kan ya, kemudian dikabulkan doa itu ya, langsung alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu kan jawaban Allah ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Jadi banyak orang yang mengira doa tidak dikabulkan, doa itu langsung dikabulkan oleh Allah ya, ketika Allah ya memberi pelajaran kepada kita tentang doa, dan doa itu langsung dikabulkan oleh Allah ya. Makanya kita sering membaca Al-Fatihah ya, supaya doa-doa kita dikabulkan. Nah, salah satu Allah mengabulkan dan langsung seketika dikabulkan itu yaitu tentang doa kita mohon jalan yang lurus. Itulah lagi, kalau kita bertanya ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, langsung Allah menjawab dalikal kitabul raiba fihi. Pundi ya Allah jalan yang terus niku pundi? Lah niku lho. Berupa apa? Berupa Al-Qur'an. Nah, kadang-kadang orang minta petunjuk tapi nggak belum maca Al-Qur'an, kan yo padha wae ya. Nah, Al-Qur'an itu kan seperti kalau orang mencari jalan kan seperti Google Map itu. Lah panjenengan cari alamat nggak bisa buka Google Map, yo ngerti petunjuknya mau apa maksudnya gitu. Mudun takon yo ra gelem. Nah, itu. Mudun takon ra gelem buka map ora iso. Itu kesasar. Ya, kesasar-sasar. Nah, itu yang disebut dengan padahal kembangan rumah 60 kilo ini. Sekian pucang gede. Ya, maka namanya Al-Fatihah itu adalah inti dari doa. Kenapa disebut inti dari doa? Karena doa itu memohon jalan kebenaran. Nah, kalau orang bertanya di manakah jalan kebenaran, di manakah jalan yang benar, itu mesti dijawab itu loh, kan mesti gitu kalau orang Jawa. Nah, bahasa Arabnya ya dalika, artinya itu loh. Itu di mana? Dalika kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, kita ini kan ngaku orang bertakwa ya, petunjuknya ya kudu Al-Qur'an. Ngaku orang takwa yang petunjuknya itu Al-Qur'an ya berarti keliru ya. Nah, maka di dalam Al-Qur'an ini ya, terutama di Al-Baqarah ayat 4
284 sampai 286 ini hadiah terbesar bagi kita semua. Kenapa kok disebut hadiah terbesar? Kita maknai pelan-pelan, mudah-mudahan kita memahami maksud kok disebut hadiah terbesar kepada Rasulullah, kepada kita itu apa ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, bagi Allah semua apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Nah, ini kan untuk kita semua kan. Walaupun itu memang kekuasaan Allah, tapi kan diperuntukkan untuk kita. Bayangkan kalau pengajian yang kemarin kan kami jelaskan tentang kita diberi Allah jagat raya saking besarnya, ya tahu, kita bisa naik pesawat, naik Apollo, kemudian Tata Surya, kita bisa lihat saking besarnya. Tapi juga Allah menunjukkan makhluk-makhluk yang sangat kecil, ada bakteri, ada virus, ada mikrobiologi, ada macam-macam yang sangat kecil. Ya, bakteri itu juga ada bakteri yang positif, ada bakteri yang negatif, virus juga begitu, ada virus yang baik, ada virus yang buruk. Gitu ya. Apa-apa yang ada di langit, yang makhluk-makhluk besar itu, ya, mulai dari Mars, Venus, Neptunus, ya, sampai Pluto, sampai Jupiter kan makhluk fisik yang sangat besar. Kemudian makhluk fisik yang paling kecil tadi ya, ada mulai dari nyamuk, itu zaman dulu sudah kecil, cacing, itu masih ada kecil lagi bakteri, masih kecil lagi amuba, masih kecil lagi virus, corona lebih kecil lagi. Nah, itu kita harus yakin bahwa apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi itu kekuasaan Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, ya. Jika kalian menampakkan apa-apa yang ada di dalam dirimu atau menyembunyikan, yuhasibukum bila Allah memperhitungkan. Nah, jadi kue nyetakno atau ngumpetke, ya bahasa Jawa ini ngoten nggih. Ya, wa in tubdu itu jika kalian itu menampakkan maafi anfusikum apa-apa yang ada di dalam diri kamu, ya, di hati kamu yang paling dalam, autukfuhu atau menyembunyikan, ya, yuhasibukum bila Allah akan memperhitungkan. Ini kan mendidik kita untuk jujur, lah diketokno ya Allah ngerti, diumpetke ya Allah ngerti, ya ngitung. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah, maka Allah akan mengampuni kita, ya, terhadap apa yang dikehendakinya, dan Allah akan menyiksa terhadap kita apa yang dikehendakinya. Allah menghendaki, ya, yang dimaksud mayasa itu ya sunatullahnya, sesuai dengan sunatullahnya, bukan sakarpe Gusti Allah. Itu maksudnya Allah berkuasa. Itu kenapa ada mayasa, ya karena Allah mengetahui tadi apa yang nampak, apa yang tidak nampak. Maksudnya begini, wong kae wong apik tapi kok ya rekoso, wong kae ketok elek tapi kok kepenak, ya, itu urusannya Gusti Allah menghendaki. Itu yang di dunia, yang di akhirat kita tidak tahu, ya, ketok apik tapi besok ning kono kok ternyata masuk neraka, kita juga tidak tahu, karena hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di tampakan, ada yang dirasakan. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah itu mengetahui, ya, apa-apa yang gaib dan apa-apa yang nampak, ya, itu kita harus yakini, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, ini yang harus kita yakini. Nah, kemudian kita sebagai orang beriman harus mengimani, ya, ayat berikutnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Rasul itu beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, yaitu Al-Qur'an. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman juga beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab,
kepada para rasul, ya. Ya, dan tidak hanya satu kitab ini, wa kutubihi, dan kitab-kitab, ya. Nah, kalau kitab itu satu, tapi kutub itu kitab-kitab, wa kutubihi wa rusulihi. Jadi orang beriman itu ya beriman kepada Allah, ya beriman kepada malaikat, ya beriman kepada kitab-kitab, ya beriman kepada rasul. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Ya, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh saling mempertentangkan antar rasul, itu tidak boleh. Seperti orang Yahudi dan orang Nasrani itu kan mempertentangkan antar rasul. Orang Yahudi tidak percaya kerasulan Muhammad, orang Nasrani juga tidak percaya kerasulan Muhammad, ya malah dihina. Itu kemarin ada yang Muhammad Kece itu ya menghina Rasulullah itu, ya. Sekarang sudah ditangkap. Nah, tidak boleh kita, padahal kita sudah jelaskan bahwa umat Islam itu beriman kepada para rasul, ya mulai dari Adam sampai ya Muhammad. Jadi seluruhnya itu nabi kita. Jadi Islam itu diturunkan kepada para rasul. Ya, itu makanya para rasul itu ya sholat, ya zakat, gitu ya. Itu sesuai dengan syariatnya masing-masing waktu itu, kemudian disempurnakan Muhammad, gitu ya. Seperti haji itu kan riwayat Nabi Ibrahim kan, kemudian disyariatkan oleh Muhammad. Jadi tidak ada pertentangan, ya. Ketika dari Safa Marwah jadi sa'i, ya. Ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah, kemudian orang itu suka memutari Ka'bah itu, tapi waktu itu mereka menyembah berhala. Akhirnya sempurnakan Rasulullah, ya tetap mengitari Ka'bah, tapi yang disembah adalah Allah. Gitu. Nah, maka kita harus perhatikan, ya, kita ngaji alon-alon gini tidak apa-apa, satu ayat pelan-pelan, tapi kita tahu ayatnya, tahu maknanya, terus kita bisa meresapi. Gitu. Jadi esra popo lah, sithik-sithik neng nyantol lah, ya. Faqalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, orang-orang beriman itu cirinya sami'na wa ta'na. Yo, krungu terus dilakoni, ya. Krungu itu krungu pengajiannya sekarang Rasulullah lunga sahabat-sahabat, terus nenggone tabiin, kemudian para terus sampai ke kita, para pembaca Al-Quran, kemudian sami'na wa ta'na. Gitu. Sami'na wa ta'na dengan apa, ya, dengan ini tadi, kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli. Gitu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul. Gitu. Makanya cirinya adalah sami'na wa ta'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Doa kita, ya Allah, ya ampunilah kami, itu kan, ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, atau kami mohon, ya, masir, gitu ya, tempat kembali, ilaikal masir, ya, mohon pertolongan. Nah, maka kita sudah paham tentang pesan Allah, ya, bahwa seluruh alam raya ini, baik yang ada di langit maupun di bumi, itu adalah hak Allah. Nah, kita nanti dikasih apapun bentuknya, kita nurut, sami'na wa ta'na. Maka Allah memberi pelajaran kepada kita. Itu perhatian, itu kan pesan-pesannya. Terus pelajarannya apa? La yukallifu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ya, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Laha baginya, ya,
ia mendapatkan pahala dan baginya juga ia mendapatkan siksa. Nah ini kan hadiah terbesar. Pertanyaan kan di sini, bayangkan kita ini diberi petunjuk oleh Allah. Allah itu tidak akan membebani yang orang itu tidak sanggup. Kayaknya abot banget, tapi kita harus pokoknya manut, jawabannya nanti kelihatan ada. Ya, setiap orang, ini setiap orang kok berlaku kepada siapapun. Nah, itu makanya kalau teman-temannya mendapatkan cobaan ya kita dukung, kita karena kita pun akan mendapatkan cobaan walaupun bentuk cobaannya lain. Tapi ini janji Allah ya, Allah tidak akan membebani ya yang kita itu tidak mampu menerimanya ya, gitu ya. La yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Laha makasabat wa laha makasabat. Ya, Allah juga akan memberi kebaikan apa yang diusahakannya dan akan memberi siksa apa yang dikerjakannya. Jadi ya adil gitu. Nah, maka terus Allah memberi cara berdoa kepada kita. Ya, doa ini yang ngajari Allah. Nah, daripada ndonga angel gawe susunan kata, ya paling gampang itu doa yang ada di dalam Al-Quran. Gampang dan kalimatnya mesti bagus. Contoh kalimat bagus, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, doanya ini bagus loh, ini redaksi yang bagus. Ya Allah, ya, jangan siksa kami jika kami lupa atau salah. Kan jika itu kan belum toh. Nah, belum salah wis jaluk maaf. Itu. Belum salah aja kita kadang-kadang pada manusia kan manusianya juga ternyuh. Aku kok jadi sengeni yo. Nah, itu orang yang begitu kan mesti langsung ternyuh. Ini Allah nggawe redaksi ya kayak gitu. Bocah iki kok ampe to urung salah ae wis jaluk ngapura. Itu maksudnya. Jadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu maksudnya ki durung nglakoni salah wae wis jaluk ngapura. Mana ya Allah, ampun kula disiksa ya Allah. Nah, jika aku nanti salah atau nanti lupa, ya kan? Jadi kesalahan manusia utama itu kan lupa. Nah, maka kita berusaha untuk berdoa ini. Itu sudah dibaca di dalam sholat, masih nanti doa khusus. Nah, direnungkan. Berarti dihafalkan ya, dihafalkan. Ya, harus dihafalkan ya. Ya, dibaca ya tidak apa-apa, tapi diresapi isinya. Belum hafal ya. Dibaca ya, lalu ditulis di lembar, terus engko diwaca. Engko susah apa? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, ya. Jangan engkau bebankan kepada kami yang mana kami tidak sanggup beban itu, ya. Dan beban itu dibebankan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi begini, ya, doa ini itu umat-umat sebelum Rasulullah itu kalau disiksa itu langsung. Maka doa ini juga doa atas bimbingan Allah supaya kita terhindar dari siksa seperti orang-orang sebelum kita. Masanya Nabi Nuh, siksanya langsung seketika, gitu. Banjir. Nabi Lut, siksanya seketika, diwale bumine, gitu. Nah, maka kita jangan sampai, atau dalam arti sempit ya, janganlah kami siksa seperti orang-orang yang engkau siksa sebelum kami, gitu. Nah, gitu. Jadi ini redaksi juga yang buatkan Allah, kita tinggal membaca. Jadi ibaratnya jenengan yang sepuh
musuh karo anake terus jenengan gawe no apa doa wis nang iki waca. Nah, ya Allah maaf njaluk ampun to maaf. Nah, iku doane sing ana ini sing Rabbana wala tahmil. Ya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau pukul kepada kami apa yang tak sanggup kami memikul. Ya, nah itu kan waduh DKI mesti khawatir berarti dicoba oleh Allah gitu ya. Keluarga kami juga pernah dicoba sangat berat. Ya, habis ibu meninggal. Kemudian tinggalan ibu itu berupa pasar, punya pasar. Apa namanya kios, terbakar, habis itu bentar lagi punya sawah, habis sudah kena banjir. Nah, habis. Nah, biasanya saya dapat subsidi menjadi tidak disubsidi ya. Itu aku itu padahal kami masih belajar hidup. Nah, itu artinya apa? Itu secara fisik ya. Misalnya ini anak-anak muda baru dicoba skripsinya belum lulus, terus mengeluh nggak boleh ya, mesti kuat itu. Nah, walaupun sambil nangis juga itu tidak apa-apa, apalagi sampai apa ditinggal pacarnya nangis telung ini. Nah itu ya, tapi nangis ya tidak apa-apa, manusiawi itu, tapi terus putus asa tidak boleh, pasti Allah memberi janji. Waghfir lana, ya Allah ampunilah kami, warhamna, ya Allah sayangilah kami, anta maulana, engkaulah penolong kami, fangsurna, ya, dan tolonglah kami alal kaumil kafirin, terhadap kaum kafir. Maka berdoa supaya aman dari kaum kafir itu ya penting. Jadi kita tidak boleh bicara orang kafir belum Al-Quran ngajari kok gitu. Ya ada orang kafir, ada yang beriman gitu ya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya, semuanya kita yakin satu, apa-apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah ya. Terus kita apa-apa yang diperintahkan itu sami'na wa ata'na. Kemudian yang ketiga, terhadap cobaan apapun pasti Allah memperhitungkan kekuatan kita, tidak akan membebani apa-apa yang kita tidak kuat memikul. Pasti kuat berarti gitu ya. Kalau ada orang yang tidak kuat itu berarti dia tidak yakin ayat. Nah, inilah hadiah terbesar Allah untuk kita ya, menjadi pegangan bagi kita semua. Nasrullah wa barakaatuh. Bila berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana ighfir lana dzunubana wa ighfir lana fansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa ighfir lana wa fansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi. Rabbana ighfir lana warhamna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Ya Allah, kami berdoa ya Allah, dan kami di sini semuanya mudah-mudahan kami kuat menjalankan hidup ini, selalu beriman, selalu bertakwa, selalu bisa menjalankan perintahnya ya Allah. Kami bisa menjalankan ayat sami'na wa ata'na. Rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, mudah-mudahan kami orang yang kuat menerima cobaan ya Allah, dan kami yakin bahwa tidak ada cobaan yang mana kami tidak kuat menerima. Ya Allah, berilah kami kesabaran sebagaimana sabarnya orang-orang yang berada di dalam ya Allah, sebagaimana sabarnya para pejuang hidayah di dalam